Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nova Prilia, unit 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rasio laporan keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan rasio keuangan. Di sini ada definisi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey, analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menghubungkan perkiraan neraca dan laporan laba rugi terhadap suatu dengan lainnya, yang memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan serta penilaian terhadap keadaan suatu perusahaan tertentu. Analisis rasio keuangan memungkinkan manajer keuangan meramalkan reaksi para calon investor dan kreditur, serta dapat ditempuh untuk memperoleh tambahan dana. Selanjutnya di sini ada kegunaan analisis rasio keuangan. Adapun kegunaan analisis rasio keuangan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditentukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Selanjutnya, ada jenis-jenis analisis keuangan. Yang pertama di sini ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio-rasio yang dimaksud untuk mengukur likuiditas perusahaan. Yang kedua ada rasio leverage atau solvabilitas. Adalah rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sama berapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Yang ketiga ada rasio-rasio aktivitas. Rasio-rasio aktivitas yaitu rasio-rasio yang dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa besar efektivitas perusahaan dalam mengerjakan sumber-sumber dananya. Selanjutnya yang terakhir ada rasio-rasio profitabilitas dan rentabilitas, yaitu rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan. Selanjutnya ada B, analisis rasio. Analisis rasio dapat mengungkapkan hubungan penting dan menjadi dasar perbandingan dalam menemukan kondisi dan tren yang sulit untuk dideteksi dengan mempelajari masing-masing komponen yang membentuk rasio. Selanjutnya ada C, analisis common size atau analisis berukuran sama. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca. Selanjutnya ada tujuan common size. Yang pertama ada komposisi dan proporsi investasi pada setiap jenis aktiva. Dan yang kedua ada struktur modal dan pendanaan. Yang ketiga ada distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Yang selanjutnya ada D, analisis DuPont. Pengertian analisis DuPont. DuPont adalah nama perusahaan yang mengembangkan sistem ini.
sehingga disebut sebagai sistem DuPont. DuPont System adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai efektivitas operasional suatu perusahaan. Dan selanjutnya ada faktor-faktor pembentuk DuPont System. DuPont menganggap penting angka return on investment. Nilai return on investment dihitung dari dua komponen, yaitu rasio laba bersih dan profit margin, dan perputaran total aset turnover. Dan selanjutnya ada kerangka analisis DuPont System. Kerangka DuPont System dapat dilihat bahwa tingkat pengembalian investasi didapat dari perkalian antara rasio laba bersih dengan perputaran total aset, di mana rasio laba bersih terdapat dari pembagian antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Analisis rasio keuangan merupakan bagian dari analisis keuangan. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang dilakukan dengan menghubungkan berbagai perkiraan yang terdapat pada laporan keuangan dalam bentuk rasio keuangan. Analisis common size adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan, atau untuk laporan laba rugi, atau dari total aktiva untuk neraca. DuPont System adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai efektivitas operasional suatu perusahaan. Dalam analisis, DuPont System mencakup unsur penjualan, aset yang digunakan, serta laba yang dihasilkan perusahaan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.